Sekali lagi shalom. Berapa banyak saudara yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh kasih tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang hadir sore hari ini, sepanjang minggu ini mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Mari sore hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau bawa pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita, kita mau berdoa. Tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang baik. Sepanjang minggu ini kami boleh mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu Tuhan sore hari ini, dengan segenap hati kami yang haus, lapar, yang rindu akan Engkau Tuhan, kami datang di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami membawa hidup kami membawa syukur kami membawa sembah kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus penuhi setiap kami, penuhi ruangan ini Tuhan. Biar Tuhan melawat setiap kami sore hari ini Tuhan. Kami mau buka hati kami, bebaskan roh kami. Kami tidak mau menahan-nahan diri kami Tuhan. Tapi kami mau bebaskan roh kami memuji-Mu Tuhan. Sebab kami tahu, kami percaya Tuhan. Ketika kami menyembah Tuhan, Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kami. Maka kami dilawat Tuhan. Sebab itu sore hari ini Tuhan, kami mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan yang siap membawa pujian yang terbaik bagi Tuhan bersama saya katakan, amin, amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab pemeliharaan-Mu sungguh sempurna atas hidup kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu sungguh tak terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita mau kata, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu
bersyukur Tuhan. Lagi katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Tubuh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sebab lebih luas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Amin. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Oh, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Mari bersyukur, mari angkat syukur-Mu kepada Tuhan. Bawa syukur-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. 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 Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setia Tuhan yang sungguh tidak terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sampai detik ini Tuhan kami boleh menyaksikan betapa Tuhan baik bagi setiap kami. Betapa Tuhan peduli atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini setiap umat-Mu Tuhan. Kami berdiri di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami, hidup kami kepada-Mu Tuhan. Lihat setiap kami Tuhan, kami percaya Engkau melihat setiap kami. Engkau melihat setiap kami bahkan sampai kedalaman isi hati kami Tuhan. Kami datang dengan hati yang tulus kepada-Mu Tuhan.
penyembahan kami Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Oh, hanya bagimu, hanya untukmu, Yesus Tuhan. Kami bawa sembah kami bawa pujian kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari bawa sembah-Mu, mari bawa pujian-Mu. Oh, sembah Dia, sembah Yesus. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. We worship you. Hallelujah. Sembah Dia. Terima kasih ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian umat-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan sore hari ini. Kami muliakan Engkau Tuhan sore hari ini. Bagi-Mu-lah segala pujian kami Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Yes, Lord. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal
pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Sorak-sorak bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita sebab Engkau Tuhan yang baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama saya katakan, amin. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Saya pengen dengar suara Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Katakan shalom. Haleluya. Saya percaya setiap kita bersuka cita, amin. Boleh kasih salam samping kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan. Sungguh Kau mempesona, yes, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu Tuhan, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan, Kau buktikan, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Haleluya. Makasih Tuhan. Lagi kita mau katakan, sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu Tuhan, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu,
sebab Tuhan kita baik, amin. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan sore hari ini. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Terima kasih Tuhan. Keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, janji-Mu tak pernah berubah. Awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, Engkau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah, yes. Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, kami bersuka cita. Sebab Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah Tuhan malam hari ini. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Biarlah Tuhan melalui persembahan ini, pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja ini boleh semakin hari semakin luar biasa Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami ketika kami memberi dengan segenap hati kami,
Engkau Tuhan melihatnya dan Tuhan siap memberkati kami. Terima kasih Tuhan, sebab itu sore hari ini kami mau memberi dengan segenap hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala hal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ada badai dalam hidup kami mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu,
Kami tidak akan pernah meragukan bahwa Engkau adalah Tuhan pembuat mujizat sejati. Karena setiap perkataan-Mu itu ya dan amin. Itu sebabnya malam hari ini Tuhan berbicara, Tuhan ajar kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau. Di tengah persoalan kami, di tengah pergumulan kami tidak pernah meragukan bahwa Engkau akan menolong setiap kami. Tapi kalau sampai pertolongan itu tidak terjadi dalam kehidupan kami, bukan salah Tuhan. Pasti ada yang salah dengan kami. Dan firman-Mu lah yang akan menuntun kami, yang akan membenarkan kami. Supaya kami ada di dalam posisi untuk siap terima berkat Tuhan. Kami siapkan hati kami, jiwa kami, roh kami untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari tolong kami Roh Kudus. Lembutkan hati kami. Biarlah setiap hati yang keras Tuhan lembutkan. Terima kasih berbicara kepada setiap kami. Kami siap terima firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Oke, senang sekali bisa ada bersama dengan saudara. Nah, hari ini saya akan berbagi firman Tuhan saudaraku. Mungkin kalau saudara ingat di bulan Januari saudaraku, saya berbicara tentang memelihara iman. Ya, kalau saudara ingat memelihara iman, bagaimana ya kita bisa melihat saudaraku hari-hari ini banyak orang bergumul dengan imannya. Apalagi di tengah situasi yang semakin susah. Ya, ada banyak orang yang menukar imannya hanya dengan kepuasan yang ada di dunia ini. Nah, waktu itu saya mengajar saudaraku bahwa iman itu dipelihara salah satunya dengan hati nurani kita. Ya, penting sekali untuk menjaga hati nurani karena ada hubungannya ternyata iman dan hati nurani. Nah, saya nggak tahu gimana saudara. Sebenarnya itu saya ketika gini, saya itu punya tema yang Tuhan taruh di hati saya saudaraku. Khususnya di dalam pelayanan saya itu bicara tentang pemuritan. Ya, kami berbicara tentang memuridkan generasi. Itu yang di benak saya. Makanya firman-firman Tuhan saya itu bicara tentang pemuritan, tentang generasi gitu. Tapi gak tahu gimana di ibadah umum di tempat kami ya. Kok bicara iman, memelihara iman gitu. Ya, terus nyangkutnya ke hati saudaraku. Nah, selidik punya selidik begini saudaraku. Kalau hati saudara gak beres, itu akan mengkacaukan semuanya. Ya, karena Alkitab kan bilang, dari dalam hatilah terpancar kehidupan. Sederhana saudaraku, kehidupan saudara ditentukan oleh kualitas hati saudara. Nah, makanya penting sekali untuk menjaga hati saudara. Makanya Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bukan orang lain yang menjaga, bukan Tuhan yang menjaga, tapi saudara dan saya yang harus menjaga. Ya, pernah dengar lagu itu kan, Tuhan inilah kau menjaga hatiku gitu ya. Pokoknya itu kayaknya kurang alkitabiah gitu loh. Ya, yang menjaga hati itu bukan Tuhan, tapi kita. Nah, hari ini saudaraku, saya akan kasih judul khotbahnya adalah ini dia saudaraku. Boleh nggak jalan punya saya? Boleh di next ya. Judulnya adalah waspadai hati yang bergeser. Ya, saya tulis di situ memelihara iman seri 2 sebenarnya saudaraku. Ini sambungannya yang bulan Januari sebenarnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Januari saya bicara tentang hati nurani mesti harus murni. Yang kedua, saudaraku, hati-hati loh dengan hati saudara yang bergeser. Nah, nanti kita akan belajar ya. Yuk kita akan belajar dulu saudaraku dalam Lukas 15 ayat yang 11 sampai 13 ya. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai 13 dulu aja. Yuk kita buka bersama-sama, kita akan baca bersama-sama saudaraku ya. Saya sih tulis tapi nanti aja saya keluarin ya. Lukas 15 ayat 11 sampai yang ke-13.
Yang sudah ketemu katakan amin. Belum semua berarti saudara. Nah, itu terpaksa Pak. Yuk Lukas 15 ayat 11 sampai 13. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk kita akan baca bersama-sama, saya ayat 11, saudara 12, saya 13 ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah berpijak dari ayat yang kita baca sebuah peristiwa yang tentu semua kita tahu ya saudaraku. Bahwa ada seorang anak minta harta warisannya kepada orang tuanya. Padahal orang tuanya belum mati saudaraku ya. Saya gak perlu bahas itu tetapi dari situ kita bisa beranjak. Begini saudaraku, makanya dari situ saya munculnya begini saudaraku. Ada sebuah pernyataan saudaraku. Ada banyak anak Tuhan hari-hari ini saudaraku. Merasa sedang atau bahkan sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Saya berdoa jemaat Betani Negara jangan sampai menjadi bagian ini. Saudara merasa ditinggal Tuhan? Pernah saudara merasa ditinggal Tuhan? Saudara bergumul, saudara sepertinya Tuhan gak tolong saudara. Saudara sudah berdoa, saudara sudah sungguh-sungguh bahkan mungkin saudara berpuasa. Lakukan banyak hal rohani, tapi sepertinya Tuhan tidak tolong saudara. Lalu saudara merasa gini, Tuhan tinggalkan saya. Pernah saudara merasa ditinggal Tuhan? Atau saudara sudah ditinggal Tuhan? Pernah saudara merasakannya? Coba cek dalam hati saudara. Ya. Saya nggak mau, siapa yang angkat tangan? Jangan. Coba cek hati saudara, pernah nggak saudara merasa saudara seperti ditinggal Tuhan? Atau sudah ditinggal Tuhan? Kalau saudara ada yang merasakan itu saudaraku, mari saya beritahu buat saudara. Yang salah bukan Tuhan, berarti saudara. Kalau sampai saudara merasa gini, Tuhan kok sepertinya tinggalkan saya? Kok Tuhan sepertinya sudah tinggalkan saya? Mari saya beritahu buat saudara. Yang salah bukan Tuhan, tapi saudara. Kenapa? Makanya pertanyaannya gini saudara. Pertanyaannya gini. Boleh di next? Sebentar. Ini dia saudara. Benarkah demikian? Benarkah demikian? Saudara ditinggal Tuhan. Benarkah demikian saudara? Sudah ditinggal Tuhan. Yuk kita selidiki baik-baik ya. Coba lihat, kita lihat ini dia ayatnya. Ibrani 13 ayat ke-5, perhatikan baik-baik ya, saya bacakan buat saudara. Ibrani 13 ayat ke-5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, hati-hati loh saudaraku, gaya hidup kita ini ngeri saudaraku. Sudah tahu, 2023 orang yang terjerat pinjol itu banyak sekali. Dan saudara tahu enggak, usia yang kena pinjol itu usia 17 sampai 39 tahun. Itu Gen Z sama generasi milenial saudaraku. Kenapa? Karena gaya hidup. Hati-hati ya saudaraku. Nah Alkitab bilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Lalu ini yang menarik. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Garis bawahi kata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang percaya katakan amin. Nah kalau saudara merasa ditinggalkan, berarti yang salah siapa saudara? Pertanyaannya adalah ini dia saudaraku, siapa yang meninggalkan siapa? Betul enggak saudaraku? Loh Tuhan tuh sudah janji mau menyertai saudara kok. Alkitab bilang, aku sekali-kali tidak. Beda sama sesekali tidak. Loh, beda loh saudara. Tapi ini dikatakan sekali-kali
Tidak. Berarti Tuhan selalu bersama dengan saudara. Tapi kalau saudara merasa saudara seperti ditinggal Tuhan, saudara merasa sudah ditinggal Tuhan, sekali lagi saya mau bilang, ada yang gak beres dengan hidup kita. Yang ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menikah, waktu pacaran kira-kira kita dulu kayak gitu enggak ya? Wih deket, ya mungkin gak seperti inilah. Tapi kan kalau pacaran itu kan kepengennya dekat, betul gak ya? Wah mertuanya, calon mertuanya galak, punya cara aja bisa ketemu. Ya, wah pokoknya kepengen ketemu, kepengen selalu berjumpa. Ingat, itu waktu kita pertama kali pacaran. Atau mungkin awal kita menikah. Tapi perhatikan, kalau tidak dijaga baik-baik, seringkali ini yang terjadi. Betul enggak? Sekarang coba lihat, kalau ke restoran kemana-mana, coba lihat suami istri duduk des sampai meja, habis pesan makan langsung pegang HP masing-masing. Ya. Lalu saya tulis begini saudaraku, apa yang terjadi yang bisa kita simpulkan dari gambar dua orang ini saudaraku? Ini dia, jauh di mata, dekat di hati. Tapi dekat di mata, jauh di hati. Loh, zamannya media sosial tuh kayak gitu, betul gak saudaraku? Kita merasa bahwa waduh jauh, yang jauh saudaraku jadi dekat di hati. Tapi yang di depan mata kita, yang dekat di mata kita, jauh di hati kita. Wah apalagi zamannya teknologi ya, coba loh. Ada orang duduk sebelahan, itu bisa chatting tapi di beda negara. Iya kan saudaraku? Tapi gak pernah ngobrol sebelahan, tapi ngobrolnya beda negara, beda daerah, beda kota saudaraku. Apa yang kita bisa simpulkan saudaraku dari peristiwa ini? Sederhana, kenapa membuat yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat saudaraku? Problemnya ini saudaraku, karena hatinya sudah bergeser. Coba perhatikan baik-baik. Kenapa pasangan suami istri yang dulunya dekat saudaraku, terus lama-lama sudah mulai menjauh? Sederhana, hatinya sudah mulai bergeser. Begitu pula dengan Tuhan saudara. Kalau saudara merasa dulu dekat sama Tuhan, saudara sepertinya melekat sama Tuhan, terus kok belakangan sudah mulai kok kayaknya aku ditinggal ya. Kok kayaknya Tuhan sudah tinggalkan saya. Perhatikan baik-baik, yang salah bukan Tuhan. Jangan-jangan hati saudara sedang bergeser. Waspadai hati saudara yang bergeser loh. Makanya gini saudaraku, ini penting sekali. Tuhan ngomong jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Selain menjaga hati tetap murni, tapi yang kedua saudara mesti harus hati-hati adalah gini. Jangan sampai hati saudara mulai bergeser dari Tuhan. Saya punya sebuah percakapan dari pasangan suami istri saudaraku. Yang hatinya masih melekat. Ini ya. Ini percakapan suami istri yang hatinya masih melekat. Saya tulisin yang gambar tulisannya merah itu suami saudaraku. Dia bilang begini, suaminya ngomong gini. Akhirnya aku sudah menantikan saat seperti ini sejak lama. Istrinya jawab, apakah kau rela aku pergi? Suaminya jawab lagi saudaraku, tentu tidak. Jangan pernah kau berpikir seperti itu. Istrinya nanya, apakah engkau mencintaiku? Suaminya jawab saudaraku, tentu selamanya akan tetap begitu. Istrinya tanya lagi, apakah engkau pernah selingkuh? Tidak, aku tidak akan pernah melakukan hal buruk itu. Istrinya tanya lagi, maukah engkau menciumku? Suaminya bilang, ya. Istrinya bilang, oh sayangku. Itu kalau hatinya melekat. Tapi coba kalau hatinya bergeser, kita balik dari bawah ke atas. Sayangku, ya. Maukah kau menciumku? Tidak. Aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Apakah kau pernah selingkuh? Tentu selamanya akan tetap begitu. Apakah kau mencintaiku? Tentu tidak. Jangan pernah kau berpikir seperti itu. Apakah kau rela aku pergi? Akhirnya
Aku sudah menantikan saat seperti ini sejak lama. Kenapa saudaraku? Karena hatinya sudah mulai bergeser. Hati-hati loh saudaraku. Ini hubungan kita dengan manusia ya saudaraku. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Hati-hati saudaraku. Kalau kita nggak waspada, hati yang bergeser ini bisa membahayakan kita. Kita belajar ya saudaraku. Dari kisah ini. Dari kisah anak yang terhilang saudaraku. Anak ini pergi minta warisan ke bapaknya. Ya, terus dia jual, terus dia pergi. Saya garis bawahi di ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Perhatikan baik-baik. Saya percaya prosesnya itu enggak seketika itu. Anak bungsu ini sampai bisa minta warisannya, minta bagiannya, terus dia jual, terus dia pergi ke negeri yang jauh saudaraku. Saya percaya itu bukan seketika itu muncul. Saya percaya dia sudah mengalaminya jauh-jauh hari saudaraku. Mungkin ini dugaan saya ya saudaraku. Mungkin ada kalanya dia nggak enak sama orang tuanya. Dulu waktu dia masih kecil, kecil, dia sangat mencintai orang tuanya. Tapi bertumbuh dewasa mungkin karena nggak siap dengan peraturan demi kebaikannya, dia mulai terluka dengan papanya. Dia mulai nggak nyaman dengan perintah-perintah atau peraturan yang dibuat papanya saudaraku. Apa yang terjadi? Hatinya sudah mulai bergeser saudaraku. Padahal orang tua melakukan itu demi kebaikannya dia. Tapi dia nggak ngerti saudaraku. Makanya hatinya mulai bergeser. Hatinya sudah mulai nggak enak. Dia bilang ya sudah papa. Bagi warisan saya mau pergi. Dari cerita ini kita bisa tahu. Siapa yang meninggalkan bapaknya. Bapak di sini gambaran Tuhan, anak itu gambaran kita. Kita bisa tahu saudaraku, siapa yang meninggalkan Tuhan? Bukan Tuhan, tapi kita. Dari sini kita belajar ya saudaraku. Hati-hati saudaraku, pergeseran hati itu sangat mengerikan loh saudara. Tanpa disadari, kita semua bisa mengalaminya. Kita lihat ayat ini saudaraku ya. Kita lihat ayat ini, Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya, apa saudaraku? Jauh daripadaku. Saudaraku, ini Tuhan Yesus mengkritik atau menegur bangsa Israel. Saudara harus tahu, bangsa Israel ini bukan bangsa kafir. Dia bangsa yang suka beribadah, rajin beribadah. Tapi Tuhan tegur loh. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Saya berdoa, biar teguran ini enggak datang pada saudara. Ya, apa yang kita bisa ambil dari ayat ini saudaraku? Maka muncullah kata-kata ini saudaraku. Sorry, saya harus mengatakannya. Aktivitas rohani seseorang tidak menjamin posisi hatinya di hadapan Tuhan. Dengan kata lain gini, aktivitas rohani saudara enggak menjamin hati saudara rohani. Ini cermin buat saya juga ya saudaraku. Kadang-kala kita sebagai hamba Tuhan tuh bisa terjebak di sini loh saudara. Kita datang ibadah, melakukan aktivitas rohani, melayani saudaraku. Tapi dengar baik-baik, kalau kita nggak menjaga hati kita ini bisa bergeser loh. Melayani tapi hatinya nggak terpaut sama Tuhan. Berapa banyak seringkali saudaraku kita ibadah, datang ibadah ke gereja. Belum tentu loh hati kita itu di posisi yang benar. Belum tentu hati kita itu tepat pada hati Tuhan. Kadang-kala jangan-jangan mulai bergeser. Ada orang datang maaf ya, karena rutinitas. Ya udah hari Minggu orang Kristen dia harus datang ke gereja. Atau mungkin ya saudara yang pelayan dia sudah, ya aku datang kenapa? Karena jadwal. Saya datang ibadah kenapa? Ya wong saya tugas kok, saya worship leader, saya singer, saya pemain musik. Saya usher. Oh saya datang ke gereja kenapa? Ya karena saya pendeta kok. Masa enggak datang, apa kata dunia? Saudara, hati-hati saudaraku. Saya mau kasih tahu, dengar baik-baik. Aktivitas rohani saudara, baca firman, nyembah Tuhan, berdoa, datang kebaktian, datang FA, datang doa malam, apapun itu. Enggak menjamin kalau hati saudara tetap rohani. Enggak menjamin hati saudara terpaut sama Tuhan. Saudara yang tahu. Coba renungkan baik-baik.
Kadang-kala kita ngalami itu loh saudaraku. Kita datang karena rutinitas, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Kita bisa angkat tangan tapi hatinya jauh dari Tuhan. Hati-hati saudaraku. Itu tandanya apa saudaraku? Sederhana. Hati saudara sudah mulai bergeser dari tempat yang semestinya. Perhatikan baik-baik saudaraku. Salah satu tujuan setan adalah menggeser hati kita. Bukan merusak perilaku kita. Kita itu selalu concernnya dengan perilaku kita. Jaga hidup benar, gak salah. Apalagi kalau kita udah pelayanan, jaga hidup benar. Kenapa? Pelayan Tuhan kok. Tapi seringkali gini, kita concern menjaga perilaku kita, tapi kita lupa menjaga hati kita ada di posisi yang tepat. Ya loh saudaraku. Salah satu tujuan setan adalah menggeser hati, bukan merubah perilaku atau merusak perilaku. Gini-gini, kalau saudara lihat ada hamba Tuhan atau datanglah atau siapa saja, orang jahat bilang, kamu mesti ini nyolong ini, rampok ini atau apa sajalah, ngumpat ini dan sebagainya. Mungkin saudara bisa berkata tidak, itu gak benar. Tapi berapa banyak kita gak menyadarinya, setan gak lakukan itu, tapi dia coba geser hati saudara dari posisi yang sebenarnya. Kenapa? Gini, kalau setan bisa geser hati saudara, tanpa dirubah perilaku saudara, saudara otomatis akan melakukan perubahan dari hati saudara yang bergeser. Sudah saudaraku, kalau perilakunya berubah, setan belum tentu dapat hati saudara. Tapi kalau dia bisa menggeser hati saudara, perilaku saudara pasti menyimpang. Makanya setan tuh mainnya di sini saudaraku. Ingat dengar baik. Tahu enggak? Setan itu enggak butuh saudara mengasihi dia atau mencintai dia. Tujuannya satu. Yang penting Tuhan tidak saudara kasih. Kan perintahnya Tuhan gini, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, jiwamu dan seterusnya. Betul enggak saudaraku? Nah setan berusaha menggeser saudara supaya saudara tidak mencintai Tuhan. Itu goalnya. Waktu dia sanggup menggeser hati saudara sampai enggak mencintai Tuhan. Enggak usah disuruh. Perilaku saudara pasti akan menyimpang. Makanya sekarang itu penyesatan kan kalau yang frontal kan kita udah tahu ya. Tapi dia gak main di situ. Dia main di hati saudara. Makanya Tuhan selalu bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mosok kalah sama saudara kita. Jagalah hati, jangan kau nodai. Betul gak saudaraku? Padahal di kitabnya dia gak ada loh. Ini. Ayo kita lihat. Ini dia ya. Amsal 4 ayat ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Udah. Saudara gini. Kita kan selalu pernah dengar ya. Ada istilah gini. Dalamnya hati, kondisi hati. Enggak ada orang yang tahu. Salah. Bagaimana kondisi hati saudara? Bisa dilihat kok. Alkitab begitu. Dari situlah terpancar kehidupan. Lihat aja kehidupan saudara. Itulah hati saudara. Nanti saya akan bahas di belakang. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, saudara tahu ini kan? Ini kulkas. Ada stiker-stikernya. Ya. Saya kasih gambaran ini sederhana saudaraku. Saya kasih gambaran ini sederhana. Kalau saudara lihat magnet yang di kulkas itu. Kalau waktu dia melekat di pintu kulkas itu. Saudara jatuhin gak bisa. Ya. Tapi ketika ditarik. Saya umpamakan itu digeser. Maka dia gampang dijatuhkan. Sama. Selama hidup saudara nempel, melekat sama Tuhan di posisi yang tepat. Hidup saudara tidak akan pernah bisa dijatuhkan oleh siapapun. Tapi selama hidup saudara bisa digeser, bisa dicabut saudaraku. Jangan heran. Saudara akan gampang dikalahkan. Dan saudara gampang jatuh dalam dosa. Nanti kita pelajari ya. Saya cuma ingin menggambarkan itu saja. Lalu kalau saudara lihat di ayat ini. Ini lagi ngetren saudaraku.
1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Gambar ini seringkali terjadi dalam kehidupan rohani kita. Tubuh kita di gereja, tapi tangan kita main dengan dunia. Alkitab bilang, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Gini saudaraku, kita nggak bisa mengasihi dua pribadi. Dunia atau Tuhan, mamon atau Tuhan di saat yang bersamaan. Firman Tuhan bilang, kalau kita mengasihi Tuhan, pasti saudara akan menjauhi dunia. Kalau saudara mengasihi dunia, pasti saudara akan menjauhi Tuhan. Itu sudah. Karena Tuhan, dunia, Tuhan dan setan itu opposite. Berlawanan saudaraku. Gak mungkin bisa dikompromikan, itu gak mungkin saudaraku. Perhatikan baik-baik. Kalau hati saudara cenderung mengasihi dunia, percayalah saudara tidak mengasihi Tuhan. Tapi waktu saudara mengasihi Tuhan, percayalah saudara membenci dunia. Saya ingat gambar 3 ini. Ini kan gambar perselingkuhan. Saya mau kasih tahu. Penyebab perselingkuhan bukan karena datangnya pihak ketiga. Saya mau kasih tahu. Dengar baik-baik. Ini dalam hubungan Tuhan dan sesama ya. Hancurnya sebuah pernikahan bukan karena datangnya pihak ketiga. Justru hancurnya pernikahan, cintanya sudah gak benar, datanglah pihak ketiga. Ngerti maksud saya? Coba begini. Kalau kita hubungannya baik-baik, suami istri baik-baik ya, mau datang penggoda pihak ketiga, gak mempan saudaraku. Kenapa? Hubungan kita beres kok. Tapi karena hubungan kita udah gak beres, datang pihak ketiga, nyantol saudara. Sama dengan Tuhan. Waktu hubungan saudara dengan Tuhan beres, godaan dosa gak mempan. Tapi waktu saudara hubungan dengan Tuhan gak beres, datang godaan, saudara berkata, yes saya terima. Makanya hati-hati saudaraku dengan hati yang bergeser. Ya, hari ini simpel saja. Saya gak mau ngajar muluk-muluk tapi gini, ini back to basic. Kembali kepada dasar kita. Bagaimana kondisi hati saudara, bagaimana posisi hati saudara, ini menentukan kehidupan saudara. Ya. Ini dia, yuk kita lihat. Ini dia. Apa penyebab bergesernya hati? Apa sih penyebabnya bergesernya hati? Kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-2 ayat 4 sampai yang ke-5. Saudara perhatikan baik-baik, saya bacakan buat saudara. Wahyu 2 ayat 4 sampai yang ke-5. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi ini Yesus ngomong kepada jemaat di Efesus. Ya, dia bilang gini, aku tahu segala pekerjaanmu, berarti Tuhan tuh ngerti pekerjaannya. Lihat nih, ini yang disebutkan, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Wah, jerih payahnya, ketekunannya. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Waduh saudaraku, ada orang yang ngaku rasul, diuji sama mereka, ternyata mereka pendusta. Lalu saudaraku, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Ini sabar, menderita demi nama Tuhan saudaraku. Lalu dan engkau tidak mengenal lelah. Saudaraku, sabar, siap menderita, gak kenal lelah. Tekun saudaraku. Ini kalau ditanya pendeta saudaraku, ini jemaat idaman. Siapa yang gak punya jemaat yang tekun, rajin, gak pernah kenal lelah, tahan menderita saudaraku. Siapa yang gak kepingin saudaraku. Tuhan pun memujinya, memberikan apresiasi terhadap prestasi jemaat di Efesus. Tapi ayat keempat perhatikan baik-baik. Tuhan mengkoreksi, Tuhan menyelanya. Dan
ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Meninggalkan kasih mula-mula itu bicara posisi hatinya bergeser. Ingat dulu waktu kita cinta mula-mula. Sama Tuhan tuh kepengen deket terus. Tapi setelah bergeser hatinya, sama Tuhan gak pengen deket. Apa yang kita bisa simpulkan hari ini saudaraku? Sederhana. Dari kita kisah jemaat di Efesus, maka kita bisa menguatkan kata-kata saya di awal tadi. Bahwa aktivitas rohani belum tentu menjamin hati saudara rohani. Loh, jemaat di Efesus ini melakukan tindakan rohani loh saudaraku. Dia tahan menderita. Gak kenal lelah. Demi nama Tuhan, tekun giat saudaraku. Tapi Tuhan celah. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Dan engkau sudah sangat dalam jatuhnya. Aktivitas rohani tidak menjamin rohaninya, hatinya tetap rohani. Apa penyebabnya? Karena hatinya bergeser. Jemaat di Efesus mungkin melakukannya sebagai rutinitas, sebagai tugas saudaraku. Tanpa melibatkan hati yang tepat di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan tegur saudaraku. Dan dengar baik-baik. Ini dari peristiwa ini saya menyimpulkan sebuah kata-kata demikian. Kejatuhan dalam dosa selalu dimulai dari kejatuhan dalam mengasihi Tuhan. Sudah catat baik-baik saudara. Kejatuhan kita di dalam dosa selalu dimulai kegagalan kita, kejatuhan kita dalam mencintai Tuhan. Kalau saudara mencintai Tuhan sungguh-sungguh, percayalah hidup saudara gak mungkin jatuh dalam dosa. Karena sudah lagi cinta sama Tuhan. Digoda, enggak cinta. Tapi coba ketika saudara sudah mulai undur dari Tuhan, cintanya sudah mulai enggak sungguh-sungguh, godaan datang. Saudara enggak punya kekuatan untuk menolaknya. Coba renungkan baik-baik. Cek hati saudara, kapan saudara saat jatuh dalam dosa? Kapan saat saudara istilahnya saudara gampang dikalahkan? Coba perhatikan baik-baik. Sebagian besar kita pasti akan berkata, saat kita lagi gak baik-baik dengan Tuhan. Loh Pak, saya berdoa loh. Pasti hatinya bergeser. Aktivitas rohani gak menjamin hati kita tetap rohani. Kenapa saya berani bilang seperti itu saudaraku? Saya punya buktinya, saya punya kesimpulannya. Orang jatuh dalam dosa selalu dimulai dari kegagalan dia mencintai Tuhan. Dari kejatuhannya dia terhadap mencintai Tuhan. Siapa saudara buktinya? Ini si Petrus. Sebentar lagi kita akan memperingatinya. Ingat cerita ini? Petrus nyangkal 3 kali. Dia kan ngomong gini, ini bahasa saya ya, ini bahasa saya. Pokoknya nanti semua meninggalkan Tuhan, saya enggak. Oh ini bahasanya, ini Petrus ini waduh yang paling vokal, yang paling waduh saudaraku. Pokoknya yang paling top lah dia bilang, pokoknya gini, semua boleh meninggalkan Tuhan, saya tidak. Saya tahu ceritanya? Justru dia nyangkal 3 kali. Terus coba saya bawa saudara ada di posisi Petrus. Waktu dia ketemu Yesus, apa yang seharusnya dia alami saudaraku? Takut dong, betul gak ya? Kalau saya mungkin di posisi Petrus waktu itu ketemu Yesus waktu bangkit saudaraku. Mungkin saya merasa gini, aduh kenapa? Karena kita sudah terlalu, apa ya, pokoknya yang lain boleh meninggalkan Tuhan. Aku enggak. Akhirnya justru kita yang menyangkal Yesus 3 kali. Dan yang menarik ini saudaraku. Perhatikan baik-baik. Waktu Yesus ketemu Petrus, yang ditanyakan 3 kali. Apa itu? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Menarik loh saudaraku. Kenapa kok Tuhan gak ngomong gini? Petrus, kenapa engkau menyangkal aku? Katanya kemarin kamu gak akan menyangkal saya. Harusnya kan pertanyaannya gitu ya. Tapi Yesus ke Petrus dia ngomong gini. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Sudah ngerti? Kenapa Yesus ngomong gitu? Sebenarnya Yesus sedang membawa Petrus ke
kepada sumber persoalannya. Kenapa dia menyangkal Yesus? Karena memang Petrus tidak mencintai Yesus. Karena dia lebih mencintai dirinya sendiri. Buktinya apa? Dia takut mati. Kalau dia mencintai Yesus, dia gak mungkin menyangkali Tuhan. Tapi karena dia mencintai dirinya sendiri, takut mati, makanya dia sangkal Tuhan. Makanya pertanyaan Yesus 3 kali ngomong, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan sedang membawa Petrus kepada pokok persoalannya. Bahwa persoalan yang dihadapi Petrus, kenapa dia bisa menyangkal? Bukan karena dia takut, tapi karena memang Petrus tidak mencintai Tuhan. Sederhana. Kejatuhan kita di dalam dosa selalu dimulai dari kegagalan kita mengasihi Tuhan. Yuk kita lihat. Mukanya enggak enak ini saudaraku ya. Maaf ya kalau saya marah-marah saudaraku. Tapi ini penting loh saudaraku. Karena gini, kita itu kadangkala lupa mendisiplin hati kita, menjaga hati kita. Kita hanya menjagai perilaku kita loh. Padahal hati ini sangat penting sekali. Yuk kita lihat ya. Bagaimana terjadinya pergeseran hati. Dengar baik-baik sekali lagi. Hati yang bergeser itu enggak mungkin tiba-tiba. Selalu berproses kok. Orang enggak jadi, yang dulunya cinta terus tiba-tiba enggak cinta. Itu berproses. Hatinya udah mulai bergeser saudaraku. Makanya itu terjadi. Yuk kita lihat ya prosesnya ya. Nah kalau saudara baca di sini ini ayatnya banyak sekali saudaraku. Ya di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 9. Ini peristiwa bagaimana Raja Salomo bisa jatuh. Saudara tahu ya Salomo ini raja berhikmat. Kaya raya. Tapi kita tahu akhir hidupnya berantakan. Ya kenapa? Ini salah satunya. Karena hatinya bergeser. Nah kenapa hatinya bergeser? Ada prosesnya. Saya bacakan sedikit aja ya saudara. Saya garis bawahi. Yang saya garis bawahi ya. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Ya mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het. Padahal tentang bangsa itu Tuhan berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya saya garis bawahi, mereka akan menyondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Ayat yang ketiga saya garis bawahi lagi. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Tadi menyondongkan hatinya, terus menarik hatinya. Lalu saya garis bawahi ayat yang keempat. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu menyondongkan hatinya kepada Allah lain. Ayat yang keenam. Ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Tadi dari ditarik hatinya, terus condong. Kalau condong itu kan doyong gini kan ya saudaraku. Berarti sudah mulai geser posisinya. Lalu apa yang terjadi? Alkitab bilang maka dia tidak sepenuh hati. Tadi kalau dia berdiri lurus dia sepenuh hati. Karena dia condong sebagiannya keluar sebagiannya di dalam. Dia enggak sepenuh hati. Lalu di ayat yang ke-9 hatinya telah menyimpang daripada Tuhan. Makanya saya tulis begini saudaraku. Kronologi kejatuhan Raja Salomo itu ada 4. Ini saudaraku. Kebablasan. Ini dia. Menarik hatinya. Menyondongkan hatinya. Terus tidak dengan segenap hati. Hatinya menyimpang. Ada prosesnya saudara. Kejatuhan saudara di dalam dosa. Gak tiba-tiba. Pasti ada prosesnya. Dan sebenarnya saudara sudah rasa. Tapi kita gak punya kekuatan untuk menolak. Kenapa? Karena hati kita udah mulai bergeser dari Tuhan. Maka kita gak punya kekuatan untuk menolaknya saudaraku. Kita lihat ya. Saya masuk di sini. Ini dia.
Apa tandanya kalau hati kita sudah bergeser? Yuk kita belajar sama-sama ya. Ada 3 tandanya. Apa tandanya kalau hati kita sudah mulai bergeser? Coba cek baik-baik. Apakah hati kita mulai bergeser? Kita lihat yang pertama. Tapi saya mau jelaskan ini dulu. Nah, saya jelaskan begini saudaraku di sini. Ini ada salib ya, ini bicara Tuhan. Nah, ini hati kita. Nah, ini bicara setan ya saudaraku. Nah, Alkitab bilang saudaraku. Nah, setan ini kan muter saudaraku. Nah, saya tunjukin ayatnya dulu. Dia bilang begini, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dengar baik-baik. Setan itu enggak pernah tidur. Dia tunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan saudara. Dia enggak maha tahu, tapi dia itu mungkin ya pribadi yang ulet itu ya setan. Dia nungguin saudara ketika sudah kena umpannya. Waduh saudaraku, jeret, mancing mania. Ya saudaraku, ketangkap saudaraku. Lalu coba perhatikan baik. Nah ini, kenapa saya kasih gambar dia berkeliling? Karena ayatnya bilang begini di dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia itu muterin saudara. Sampai saudara lengah, saudara ditelan. Yuk kita lihat ciri yang pertama. Ya, kita lihat ciri yang pertama. Nah, saya kasih gambar. Ini setannya, ini hati kita di posisi yang tepat. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Ini begini. Ini gesernya ke samping. Ya. Jadi yang pertama adalah bergeser ke samping. Apa itu bergeser ke samping? Saudara baca di dalam kitab Yeremia 17 ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat kelima. Saya bacakan buat saudara. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi gesernya yang pertama geser ke samping. Bicara gini, geser yang menjauh dari Tuhan. Alkitab menuliskan gini, yang hatinya menjauh. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, menjauh itu bicara proses. Gak tiba-tiba saudaraku. Yang dulunya deket kan, kenapa ya kok dia mulai menjauh, kenapa? Proses itu saudaraku. Sama. Kalau saudara mulai bergeser ke samping dari Tuhan, itu sebuah proses. Saudara mulai menjauh, pelan-pelan menjauh. Tandanya apa? Maka saudara akan mengandalkan kekuatan saudara. Maka saudara akan mengandalkan manusia. Alkitab kan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Cek aja. Kalau saudara hidup ngandalin manusia, mengandalkan diri sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Kenapa? Tandanya saudara mulai menjauh dari Tuhan. Tadi saya lupa bawa print-printan saudara. Sebenarnya gini, kalau saudara perhatikan gini. Saudara ingin tahu saudara lagi dekat sama siapa? Lihat aja di dalam hidup saudara. Apa yang terlihat paling besar, berarti saudara paling dekat dengan itu. Ya. Saya cari. Ini aja. Saya kasih sini, sorry. Ini saudaraku, kalau saudara lihat tulisan ini, ya mereknya Amplibas ini, Hardkey ini saudaraku. Coba, kalau saya dekat sama ini, dia terlihat besar, betul gak saudaraku? Apalagi kalau saya mepet gini sudah gede banget. Tapi coba, saudara dari situ lihat, gede gak? Kecil. Sama dalam kehidupan kita. Apa yang terlihat besar dalam hidup saudara, berarti saudara paling dekat dengan dia. Kalau saudara merasa kekuatan saudara, kemampuan saudara jauh lebih besar dari Tuhan, berarti saudara sedang jauh dari Tuhan. Lihat lagi, contohnya lagi. Tandanya apa kalau kita udah mulai bergeser ke samping.
jauh dari Tuhan. Nih. Ya, jadi yang pertama adalah cirinya kalau orang bergeser ke samping, hidup dalam dosa dan kedagingan. Ya, ini contohnya, ya ayatnya nih. Matius 15 ayat ke-18 dan 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Pernah dengar orang bilang begini, aduh Pak, ngomongnya sih jangan dimasukin hati ya. Memang kasar sih Pak, tapi sebenarnya hatinya baik loh. Firman Tuhan bilang, apa yang keluar di mulut itu dari hati. Orang Jawa itu punya falsafah saudaraku. Kalau hati ini sumurnya, mulut ini timbanya. Ya. Kalau sumurnya airnya keruh saudaraku, ya waktu kalau ditimba ya keruh saudaraku. Saudara ingin tahu kualitas hati saudara? Geser atau tidak, lihat aja perkataan saudara. Kalau perkataan saudara nggak membangun, perkataan saudara justru menjatuhkan, menghakimi dan sebagainya, percayalah hati saudara lagi bermasalah dan hati saudara pasti jauh dari Tuhan. Apa saja? Terhadap pasangan kita, terhadap siapa saja ketika perkataan kita nggak bagus, nggak membangun saudaraku, udah pasti hati kita bermasalah. Kenapa? Posisinya jauh dari Tuhan. Kalau kita lihat ya saudaraku, selain dari perkataan, dari apa? Respon dan reaksi saudara ketika menghadapi persoalan. Waktu saudara terima tantangan persoalan, reaksi spontan saudara apa? Kalau reaksimu salah, saya mau kasih tahu, udah pasti saudaraku. Hatimu sedang gak baik-baik saja. Kadang-kala ya saudaraku, namanya suami istri ya saudaraku, des gitu kan, tiba-tiba bisa bereaksi, plus gitu saudara. Terus istri saya terluka, nangis saudaraku. Terus langsung gini, wah bener hati saya gak beres. Kita bisa rasa kok saudaraku. Tapi kalau saudara gak bisa rasa, itu pelajaran yang Januari kemarin. Hati saudara tumpul. Nuraninya gak murni. Kalau hati nurani sudah murni, waktu bergeser sedikit, respon salah itu langsung dek. Wah iya, salah nih. Gitu saudaraku. Kita belajar ya. Makanya gini, saya punya kata-kata ini saudara. Kalau orang hatinya sakit, perkataannya pahit dan nyelekit saudaraku. Iya Pak iya. Coba aja. Kalau ketemu sama orang yang ngomongnya pahit sekali, terus nyelekit saudaraku. Udah, pasti hatinya lagi sakit. Hatinya gak beres. Kami punya jemaat saudaraku di Komsel. Itu kalau selalu sharing, kayak FA gitu saudaraku. Sharing ya, selalu itu kayak gereja, wah pahit sekali. Terus nyelekit, saudara, nyerangin hamba Tuhan dan sebagainya. Saya udah bilang, waduh ini pasti sakit. Pindahan dari gereja lain. Saya tanya pendetanya, ya apa? Dia bilang, iya di sini juga gitu. Dia kecewa sama pendetanya yang dulu dan sebagainya saudara. Dia merasa dimanfaatkan dan sebagainya, akhirnya dia terluka, pindah, hatinya nggak beres, ya udah ngelukain yang lainnya. Pahit dan nyelekit. Coba cek, kalau perkataan saudara pahit dan nyelekit, jangan-jangan hati saudara lagi sakit. Yang kedua ya. Tadi bergeser ke samping, nah sekarang saudaraku, ini di sini, hatinya di sini ya. Setannya di atas. Berarti sekarang dia bergeser ke atas. Ya, nah bergeser di atas. Nah saya bilang begini saudaraku. Nah hati kita waktu ada di sini saudaraku. Tadi sebelum bergeser. Hati kita kan sama Tuhan. Saudara harus tahu. Hatinya Tuhan tuh kayak apa? Ini Matius 11 ayat ke-29. Karena aku lemah lembut dan apa? Rendah hati. Waktu saudara dekat sama Tuhan. Percayalah. Hati saudara pasti lemah lembut. Lemah lembut itu bukan halo, bukan loh saudaraku. Itu bencong. Ya. Lemah lembut itu gampang diajar, gampang dibentuk, dikasih tahu ngerti.
Gak berontak, itu lemah lembut saudaraku. Tapi dia juga rendah hati. Kalau hati saudara dekat sama Tuhan, di posisi yang tepat dengan hatinya, saya mau kasih tahu, hidup saudara pasti rendah hati. Tapi waktu saudara bergeser ke atas, namanya adalah apa saudara? Tinggi hati. Sombong. Makanya setan sering ngompori ayo. Perkataan kita menghakimi, perkataan kita ngerendahin orang, saudaraku. Udah pasti orang-orang seperti itu hatinya lagi bergeser ke atas. Sombong. Kenapa? Karena kitab Amsal 21 ayat keempat menggambarkan dengan jelas bahwa kesombongan itu bukan di perilaku perkataan kita loh, tapi di hati kita. Makanya keluar lewat perkataan dan perilaku kita. Makanya saya punya kata-kata seperti ini saudara. Saya punya quote seperti ini. Kerendahan hati bukan soal intonasi. Tapi soal posisi hati. Pernah kita sering dengar ya kalau dipuji kan. Ini nih pemain keyboardnya kan keren nih. Gereja ini kan keren ya. Waduh kami follow-followan di Instagram saudaraku. Saya lihat keren. Istrinya worship leader juga keren juga saudaraku. Terus kalau dipuji, ini contoh ya, dia sih enggak sombong ya. Dia rendah hati dan taat ibadah ya. Dipuji semuanya, Mas Angga keren mainnya. Spontan biasanya bang, enggak semua kemurahan Tuhan. Terus kita bilang, rendah hati ya. Belum tentu loh. Jangan-jangan waktu dia ngomong gitu, enggak semua anugerah Tuhan. Dalam hati bilang gini, baru tahu. Loh benar gak saudaraku? Oh, ada gitu loh saudaraku. Wah kamu hebat ya. Kamu bisnis apa dari nol. Sekarang diberkati Tuhan luar biasa ya. Terus kita pura-pura. Enggak semua anugerah Tuhan. Dalam hati gini. Lu kemana aja. Baru ngerti. Makanya gini saudara. Kerendahan hati. Bukan soal intonasi. Tapi soal posisi hati. Ya, lagi kalau sudah ingin tahu bentuk kesombongan yang sering kali kita kerjakan ini. Melakukan aktivitas harian tanpa meminta pimpinan Tuhan adalah bentuk kesombongan yang sering kita lakukan. Coba, waktu kerja, waktu sekolah, hal apa saja yang tiap hari kita lakukan. Udah biasa kita lakukan. Saya mau tanya, berdoa enggak sama Tuhan? Wah ngapain Pak, wong tiap hari saya lakukan. Sombong. Sombong itu definisinya sederhana. Tanpa Tuhan saya bisa. Posisi hatinya di tinggi, Tuhan di bawah. Seperti tadi. Tuhan dianggap rendah. Tanpa Tuhan saya bisa. Wong tiap hari buka toko kan tinggal buka rolling door, selesai. Ngapain perlu berdoa? Loh itu anugerah Tuhan loh saudara. Jangan gaya atau tiba-tiba kejepit. Saya pernah nonton di Instagram itu lewat gitu loh saudara. Kayak sponsor lewat ya. Ada orang nyender di rolling door. Nyender loh gak ngerti. Tiba-tiba orang buka toko tiba-tiba ketarik ke atas. Ada itu sampai sampai ke atas saudara. Untungnya orangnya lihat saudara. Akhirnya diturunin saudara. Lu siapa tahu buka rolling door terus kejepit. Kan saudara gak tahu juga ya. Kalau kita sadar ini anugerah. Bahkan ya maaf ya. Makan pun kita butuh berdoa sama Tuhan. Nafas butuh Tuhan. Jalan pun butuh Tuhan. Yuk belajar melakukan segala sesuatu. Minta pimpinan dan tuntunan Tuhan. Ya, yuk yang ketiga. Yang ketiga ya, yang terakhir. Nah dari sini turunnya ke bawah. Ya, apa saudaraku? Bergeser ke bawah. Ayatnya mana? Wahyu 2 ayat 4 sampai yang kelima. Ini ya, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tadi ke samping dosa dan kedagingan, lalu ke atas tinggi hati, sombong. Yang ketiga, kok keempat? Yang ketiga turun ke bawah. Artinya apa saudaraku? Sederhana. Orang yang bergeser ke bawah
pasti kehilangan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Meninggalkan kasih yang mula-mula. Kalau kita udah bergeser dari Tuhan, sederhana, masih kangen gak sama Tuhan? Masih rindu gak sama Tuhan? Atau masih gak haus dan lapar akan Tuhan? Coba perhatikan. Ciri yang mutlak, yang sering gampang terdeteksi kalau tubuh saudara sakit apa? Kehilangan nafsu makan. Betul gak ya? Biasanya kalau lagi gak enak gitu kan, makan pun gak enak. Sederhana, kalau rohani saudara bermasalah, saudara gak lapar haus sama Tuhan. Gak ada nafsu. Berarti jangan-jangan hati saudara bermasalah. Hati saudara sakit, hati saudara mulai bergeser dari Tuhan. Gini saudaraku, lapar dan haus itu sebuah kepastian. Setuju dengan saya? Ada yang di sini gak pernah lapar? Oh saya gak pernah lapar, puji Tuhan. Menghemat uang beras. Ya kan beras kan katanya lagi mahal ya saudaraku. Wih puji Tuhan, boleh tahu rahasianya supaya saya gak beli beras? Ayo. Semua kita pasti lapar itu gak perlu diundang, betul gak ya? Ada yang di sini berdoa, Tuhan kiranya Engkau mengirimkan roh lapar. Gak. Lapar dan haus, khususnya lapar lah. Minimal sehari mendatangi saudara, minimal ya 3 kali. Pagi, siang, sore atau malam ya. Nah kayak saya ini hampir tiap saat saudaraku, enggak 3 kali ya saudara. Makanya perutnya buncit saudaraku. Saya mau kasih tahu, lapar dan haus itu sebuah kepastian. Sama sebenarnya lapar dan haus akan Tuhan itu sebuah kepastian. Manusia diciptakan gak bisa hidup tanpa Tuhan. Makanya gini, selalu muncul sebuah kehausan, kerinduan untuk dekat sama Tuhan. Itu sudah pasti saudaraku. Tapi masalahnya adalah begini, keputusan kitalah yang menentukan kita mau makan apa. Betul gak saudaraku? Saudara lapar, gak perlu nanya Pak Gembala saya lapar, kira-kira mau makan apa ya? Saudara yang memutuskan. Mau makan fast food atau healthy food. Itu kan pilihan di tangan kita. Sama. Waktu saudara haus lapar akan Tuhan, semua manusia pasti akan mengalaminya. Sekalipun saudara ada dalam dosa, pasti ada kerinduan untuk berbalik sama Tuhan. Tapi gini, keputusan untuk memenuhi lapar haus akan kita, itu ada di tangan kita. Dan setan ngerti. Dia tawarkan apa saudaraku? Cemilan. Kalau kita punya anak kecil, selalu pasti ya, jam mau makan, cemilan, snack kita hindarkan. Tujuannya apa? Supaya dia makan. Kalau dikasih snack, pasti dia nggak mau makan yang makanan pokoknya. Benar gak saudaraku? Sama. Pernah satu kali saya sama istri saya makan di sebuah rumah makan. Kalau saya sebutkan mungkin sudah tahu. Rumah makan yang murah meriah, terjangkau. Makanya ruame saudaraku. Terjangkau, murah meriah. Saya bilang sama istri saya, kalau kita makan di sini jangan pas sangat lapar. Jadi sedang lapar, jadi nunggunya kelamaan. Pas menunya datang, perut kita lapar. Waktu kita datang sangat lapar. Antriannya saudaraku. Sudah duduk tapi orangnya itu masak sesuai antriannya. Ya. Pinter mereka. Datang minumannya dulu. Nah biasanya kalau perut lapar dikasih dingin itu langsung kayak kenyang kan. Set gitu. Terus di situ ada kacang, kerupuk, emping melinjo dan sebagainya. Nah, terus kan kalian nunggu kelamaan daripada nganggur, buka kacang makan, buka kerupuk, nggak kerasa 3 bungkus habis. Betul ya? Kadang gitu terus kita minum, belum makannya datang, esnya sudah mau habis saudaraku. Terus baru datang menu pokoknya. Dek. Apa yang sudah alami? Kayak sudah nggak nafsu, kenapa? Perutnya udah mulai kenyang. Padahal itu menu pokoknya. Nah setan juga sama saudaraku. Waktu saudara haus lapar akan Tuhan, setan coba tawarkan camilan. Nunggu Tuhan kan nih camilannya dulu. Apa itu? Hobi saudara.
Apa saja hobinya? Main game. Main game salah? Enggak. Tapi kalau berlebihan, salah. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Nonton drakor. Ini ada seri terbaru. Wah, begadang. Nonton sampai lupa anaknya, lupa istrinya, lupa makan, lupa dan sebagainya. Gitu saudaraku, terus akhirnya kenyang. Dalam tanda kutip, sudah enggak lagi perlu Tuhan. Dengar baik-baik. Level kehausan kita menentukan seberapa kita akan terima dari Tuhan. Level kehausan kita akan menentukan seberapa besar yang kita terima dari Tuhan. Contohnya apa? Ingat perempuan yang dililit utang, yang ketemu sama Elisa. Elisa tanya, apa yang ada padamu? Minyak sama buli-buli. Elisa bilang, terlalu sedikit. Ini bahasa saya, udah pinjem ke tempat yang lain. Akhirnya dia pinjem saudaraku, lalu tutup pintunya. Alkitab menuliskan, semua buli-bulinya terisi. Kapan minyak itu berhenti, mujizat itu berhenti? Saat buli-bulinya habis. Coba itu kalau ada isinya, dia pasti diisi. Makanya gini saudaraku, kadar kehausan dan kelaparan kita akan Tuhan menentukan, itu yang menentukan berapa besar kita terima dari Tuhan. Ya. Makanya Matius 5 ayat 6 ngomong, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Saudara. Janji Tuhan, kalau saudara sudah lapar, haus sama Tuhan, Tuhan pasti puaskan. Ya. Slide yang terakhir, saudaraku. Nah ini dia. Ya. Apa yang harus dilakukan kalau hati kita sudah mulai bergeser? Kalau kita sadar bahwa hati kita sudah mulai bergeser, entah itu ke samping, entah itu ke atas, entah itu ke bawah. Apa yang mesti harus kita lakukan saudaraku? Wahyu 2 ayat 4 sampai yang kelima. Saya garis bawahi. 5. Sebab itu ingatlah. Mesti sadar. Kita semua ini ngerasain kok saudaraku. Hati bergeser itu kita pasti tahu kok. Dari tanda-tanda tadi saudara. Nah kalau kita ngerti, Tuhan ngomong ingatlah. Terus dia bilang gini, bertobatlah. Waktu saudara ingat, sadar, bertobat. Dan lakukanlah seperti yang semula dilakukan. Bertobat itu bukan cuma menyesali dan mengakuinya. Atau berbalik, tidak. Artinya gini, waktu saudara bertobat, itu gini, berbalik kepada Tuhan dengan cinta yang seperti waktu kita pertama kali sama Tuhan. Powernya, kadarnya itu harus sama. Bahkan kalau saudara bandingkan dengan anak yang hilang juga sama. Prosesnya sama, waktu dia sadar, Alkitab bilang nih, maka ia menyadarinya. Lalu ia bangkit dan pergi ke rumah bapaknya. Kalau kita ingat, kita sadar, terus bertobat dan tidak melakukannya, ya nggak akan berubah. Hati kita tetap akan jauh dari Tuhan. Makanya kalau kita sudah sadar, oh iya ya, hati saya sudah mulai jauh sama Tuhan. Yuk bertobat, bawa hati kita kembali kepada Tuhan. Dan ketika saudara ada di posisi yang tepat, hati melekat sama Tuhan, saudara nggak mungkin gampang dijatuhkan. Boleh pemain musik maju dan worship leader. Saya tutup dengan kata-kata saya, saudaraku. Sederhana. Kejatuhan kita di dalam dosa selalu dimulai tentang kegagalan kita mencintai Tuhan. Kenapa kita gagal mencintai Tuhan? Sederhana. Jangan-jangan hati kita sudah mulai bergeser dari Tuhan. Ingat ya, tadi kata-kata saya ya. Hancurnya sebuah rumah tangga, hancurnya hubungan kita dengan Tuhan. Bukan karena hadirnya pihak ketiga. Tapi karena sudah rusak hubungannya, maka kalau pihak ketiga datang, ya udah kita kalah. Tapi kalau hubungan kita baik-baik saja, pihak ketiga datang, kita bisa menolaknya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selidiki aku. Mari nyanyikan pujian, selidiki aku. Makasih Tuhan.
lihat hatiku. lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi selidiki aku. Selidiki aku, Makasih Tuhan. lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu melihat hati kami. dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, mari Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kulihat kebaikan-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku Tetap setia. telah kulihat kebaikan-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku Tetap setia. Mari ambil waktu sejenak dengan Tuhan, saudara. Saya tidak tahu posisi hati saudara ada di mana. Kalau malam hari ini kau mendapati hatimu sudah bergeser, entah itu ke samping menjauh dari Tuhan, atau itu bergeser ke atas, kita menjadi orang yang tinggi hati, atau kita mulai bergeser ke bawah, kehilangan haus dan lapar akan Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, ini waktunya kembali ke dalam posisi yang tepat, berpaut pada hati Tuhan. Karena itu sebuah kunci segalanya. Menang terhadap godaan, dapat anugerah Tuhan, mujizat Tuhan ketika posisi kita terpaut dengan hati Tuhan. Tuhan, namamu berdoa memberkati seluruh sidang jemaatmu. Engkau yang menilik hati setiap mereka, Engkau yang tahu posisi hati mereka. Hamba-Mu berdoa, mari Roh Kudus berbicara secara pribadi. Lembutkan hati mereka supaya berbalik, bergeser hatinya kembali ke hati-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa memberkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa biarlah sidang jemaat-Mu di tempat ini memiliki iman yang tangguh. Ketika iman mereka, hati mereka melekat sama Tuhan. Mari tolong Roh Kudus meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Mampukan setiap kami untuk kami bisa melakukannya. Biarlah firman yang kami dengar malam hari ini bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi biar ini menjadi rema buat kehidupan setiap kami. Yang akan menuntun setiap langkah kaki kami di akhir zaman ini ya Tuhan. Supaya Engkau mendapati kami memiliki iman yang setia kepada Tuhan. Berkati firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta di Suryo yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan kepada yang bertugas, dipersilahkan. Sekali lagi kita mau berdoa. Bapa
kasih Tuhan buat firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan yang memberkati kami. Firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kembali ke kasih mula-mula Tuhan. Kami mau Tuhan memberi kami hati yang taat, hati yang setia, hati yang melekat hanya kepada Tuhan. Kami mau mempunyai iman yang tangguh ya Tuhan. Kami gak mau punya hati yang sombong, egois, jahat. Tapi kami mau Tuhan penuhi hati kami dengan kasih, dengan pengampunan Tuhan. Dengan Roh Kudus yang selalu memenuhi hati kami dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Dan kami mau selalu percaya, melekat dan mengasihi Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi hamba-Mu Pak Adi Suryo yang sudah memberkati kami. Tuhan berkati dengan hikmat. Tuhan berkati dengan keberhasilan. Tuhan berkati supaya Tuhan pakai Pak Adi Suryo untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga keluarganya, terutama pelayanannya Tuhan. Tuhan beri kesehatan untuk Pak Adi Suryo. Tuhan beri kekuatan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami juga mau memberi korban syukur. Berkati kami semua, Tuhan tilik dari tempat-Mu yang maha tinggi. Dan kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, saya mau membacakan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih buat Pak Adi Suryo dan Ibu yang sudah memberkati kami, Jemaat Gereja Betani. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Ada? Enggak ada ya? Oke, saya bacain pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Hari Rabu ada FA pukul 7:30 di gereja. Hari Jumat doa malam pukul 7:30 juga di gereja. Hari Sabtu latihan musik pukul 7 di gereja. Hari Minggu pukul 6 sore ibadah raya. Pukul 6:30 ibadah sekolah minggu. Dan kita ada doa puasa mulai tanggal 11 ya. Selama 30 hari bagi jemaat yang rindu untuk berdoa dan puasa bersama-sama kami boleh datang. Setiap hari ada di gereja mulai pukul 7:30. Jadi kita bisa berfellowship sambil berdoa dan buka puasa. Dan untuk 30 hari ke depan, FA dan doa malam gabung dengan doa puasa. Bagi Bapak Ibu juga yang tergerak hatinya untuk dibaptis, Gereja Betani juga mau mengadakan baptisan bulan April. Jadi Bapak Ibu atau ada anaknya yang mau dibaptis boleh daftar ke Bapak Gembala. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Teristimewa kami mengucap syukur atas berkat dan karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh menerima sebagian kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan pada diri kami agar supaya hati kami tidak akan pernah bergeser. Hati kami tetap serobit dengan Engkau ya Bapa, sehingga kami boleh senantiasa berkomunikasi dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Adi Suryo. Berkati pelayanannya, kesehatannya, keluarganya. Kami serahkan di tangan Tuhan. Dan sebentar beliau kembali ke Denpasar. Sepanjang perjalanan Engkau lindungi, Engkau sertai, hingga sampai di tempat tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Dan suatu saat nanti kami masih mengharapkan pertemuan kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus, kami masih berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para Menteri, Bapak Kapolri serta Panglima TNI kami. Kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pribadi ini adalah pilihan-Mu terbaik buat bangsa dan negara kami. Itulah sebabnya Tuhan, berkati beliau-beliau. Teristimewa berkati Bapak Presiden kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berada. Kabupaten Jembrana Tuhan. Kau berkati Bapak Bupati kami, wakilnya, serta jajaran tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Kami serahkan di tangan Tuhan. Karena kami percaya kesejahteraan kota di mana kami berada adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau berkati perekonomian kota kami, keamanan kota kami. Kami serahkan segala program-program pemerintah di kota kami. Dan Kau akan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapak. Saudara, mari kita angkat tangan, siap terima berkat dari Tuhan. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat Engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu. Diberkati pula bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati usaha dogomu, usaha bengkelmu, usaha rumah makanmu, usaha rumah kos-kosanmu, budidaya tambakmu, kesehatanmu dan pendidikanmu. Saudaraku, Tuhan tidak menginginkan engkau turun, tetapi engkau tetap naik. Dan engkau tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudara, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati, katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Selamat malam saudara. Sampai ketemu minggu depan.